boleh pakai pointer kan? Bisa. Ada slotnya. Bisa. Oke, slot. Iya. Halo, selamat pagi semua. Senang bisa sharing pagi ini dengan teman-teman semua. Saya Alex Nanlogi, sudah diperkenalkan tadi. Dan sekarang saya melayani di Perkantas. Apa itu Perkantas? Sudah ketemu sama Kak Riko kemarin. Persekutuan Kristen Antar Universitas. Jadi Kak Riko kemarin adalah salah satu staf dalam pelayanan kami. Dan saya juga bersyukur kita bisa ketemu lagi. Tadi Pak Rudi mengingatkan bahwa saya jadi pembicara pertama waktu retret pertama di sini gitu ya. Dan itu beberapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi nggak usah hitung-hitung umur kami ya. Pasti sudah cukup tua lah kira-kira begitu ya. Saya ketemu Kak Riko pertama kali waktu saya pelayanan, dia masih SMP waktu itu ya. Dan waktu itu saya sudah pelayanan juga. Berharap juga bisa kenal kalian, paling tidak nama, supaya bisa lebih paham, lebih kenal aja dengan teman-teman. Bisa tolong sebutkan namamu, lalu kemudian kelas berapa gitu ya. Silakan dari sebelah kiri. Saya Cika dari kelas 10. Oke, thank you. Saya Yoel dari kelas 10. Yoel. Iya. Saya Joseph dari kelas 10. Yosef kelas 10. Saya Michelle kelas 10. Oke. Kalau saya Axel dari kelas 10. Aksa kelas 10. Jadi ini sih kelas 10 table ya. Nama saya Timothy dari kelas 11. Saya Gilbert kelas 12. Saya dari kelas 11. Saya Stefani kelas 11. Saya Dina kelas 11. Saya Dina kelas 11. Nama saya Felicia dari kelas 11. Tracy. Felicia. Felicia, sorry. Dari kelas 11. Claudia dari 11. Claudia. Claudia kelas 11. Jadi benar ya, sini 10, sini 11 gitu ya. Tapi thank you, kita sama-sama akan belajar pagi ini. Kita belajar yang namanya doktrin Alkitab ya. Saya ajak kita berdoa sebentar sebelum kita mulai. Bapa dalam surga, kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama. Tuhan, ini bukan segalanya, ini permulaan supaya kami mengenal apa yang kami imani, yang kami percayai, dan bagaimana kami boleh menerapkannya dalam hidup kami, dan bahkan men-sharingkannya ketika Tuhan mempercayakan pelayanan sebagai seorang yang memimpin, menolong teman-teman kami juga untuk bertumbuh bersama di dalam Engkau. Pakailah kesempatan belajar ini untuk kami makin memahami dan akhirnya juga melakukan kehendak-Mu di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, saya ingatkan juga seperti tadi disclaimer dari Pak Rudi bahwa ini bukan segalanya ya. Kenapa? Karena ya namanya belajar yang nggak pernah selesai ya. Tadi Pak Rudi juga sharing, terus ingin belajar. Nah, saya juga begitu. Salah satu cara terbaik supaya engkau terus belajar adalah kamu coba mengajar. Jadi nanti yang tadi kayak Kak Alex bilang, kalau kamu walking alongside your friends, waktu kalian belajar juga bersama, itu membuat kita mau tidak mau terus belajar, ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini yang disebut dengan doktrin, ya? Kita akan bicara doktrin Alkitab dan doktrin keselamatan, ya. Sesi pertama doktrin Alkitab, sesi kedua doktrin keselamatan. Teman-teman mungkin bertanya, apa itu doktrin? Kenapa saya bisa katakan ini bukan segalanya? Karena Kak Alex juga ngajar di sekolah teologi, ngajar mata kuliah ini 16 kali pertemuan. And how I should squeeze all of that jadi satu pertemuan yang singkat. So, jangan berharap kalian tahu semua atau Kak Alex ngasih tahu semua, enggak juga ya. Kita belajar sama-sama. Saya tuh sampai sekarang masih baca gitu ya. Kemarin dapat buku juga dari training God's Word for Today's World begitu ya. Jadi mari kita terus boleh belajar bersama. Nah, pertanyaannya begini, doktrin itu apa sih? Nah, sederhananya ini. Secara sederhana, doktrin adalah kesimpulan pengajaran kitab suci. Nah, kita punya kitab suci mulai dari apa ini ya? Kitab Kejadian sampai Wahyu.
Jadi orang-orang yang mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kemudian melihat apa sih kesimpulan yang diajarkan tentang hal tertentu. Nah, biasanya saya kasih contoh ya, ini buku yang cukup tebal. Tapi ini salah satu buku standar. Kalau kalian tertarik, dan saya melihat ada satu anak siswa, kaget juga saya di salah satu sekolah Kristen, dia tertarik sama ini ya. Jadi dia sudah mulai membaca juga. This is a systematic theology dari Wayne Grudem. Salah satu one of the best systematic theology yang dimiliki sekarang. Kenapa namanya systematic theology? Karena dia mempelajari secara sistematis. Nanti kalian akan ketemu lagi yang namanya biblical theology, ada yang namanya pastoral theology. Tapi hari ini kita belajar fokus yang namanya doktrin-doktrinan, itu systematic theology. Buku yang bahasa Indonesia yang accessible, mungkin ini ya, kebenaran dasar iman Kristen. Kalau kalian mau lihat nanti slide-nya, saya pikir boleh dibagi. Dan ini salah satu buku yang baik juga, kebenaran yang memerdekakan, diterbitkan oleh penerbitnya gerejanya Pak Rudi ya. Masih terbit nggak Pak? Masih Pak. Wah, ini bagus sekali ya. Iya. Saya pikir untuk anak-anak, karena ini, jadi ini Grudem tadi ya. Jadi Grudem ini bikin buku, ini berapa ribu ya? 2.000 apa 3.000 halaman? Iya, 3.000-an. 3.000-an ya. Lalu kemudian muridnya dia meringkas buku dia. Diringkas jadi 700-an halaman. Lalu kemudian anaknya dia ngeringkas lagi punya bapaknya. Nah ini yang diterbitin gerejanya Pak Rudi, singkat ya. Karena saya tap ya. Iya. Jadi kalau kalian lihat ini 20 doktrin dasar ya, salah satu buku juga 100 doktrin pokok dalam bahasa yang mudah dimengerti. Kenapa? Karena begini loh, ada yang bilang ngapain sih belajar doktrin? Tapi kalau kamu sadar atau tidak, semua kita punya doktrin. Misalnya, kamu merasa bumi ini bulat, itu kan doktrin ya. You believe in something and you live with that. Kamu tahu, oh bumi ini bulat, ya udah kamu hidup dalam pemahaman itu. Kamu bergerak, kamu berpikir dalam pemahaman itu. Kalau kamu misalnya bilang begini, keselamatan bisa hilang, itu doktrin. Dan karena itu kamu akan hidup mempertahankan keselamatan. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa berkata doktrin itu tidak ada hubungannya sama hidup. No, justru karena kalau kita hidup biasanya ada doktrin tertentu yang kita pelajari, kita pahami. Nah, tetapi kita harus terbuka juga bahwa ternyata doktrin ada berbagai pandangan. Nah, berbagai pandangan itu yang nanti kita coba perhatikan, kita baliknya kemana? Karena doktrin sumbernya dari Alkitab, kita kembali lagi, what the Bible say. Jadi kadang-kadang kalau Alex ketemu ya, banyak yang suka nanya, kok menurut saya nggak begini. Oke, that is your doctrine. Can I look dari mana kamu ambil? Jadi itu paling enak sebenarnya untuk belajar doktrin, karena kita punya basisnya, yaitu Alkitab. Dan kalau kamu nanti ketemu, kamu walk alongside temenmu ya, kalian disiapin untuk journey together in a small group as a disciple of Jesus. Kadang-kadang ada orang yang suka nanya gitu ya, ada yang nanya ngetes, ada yang nanya memang benar-benar pengen tahu. Menurut kamu Alkitab itu benar nggak sih buku dari Tuhan? Oke. Bagaimana how you prove it's from God? Kalau itu dari Tuhan, bagaimana kamu membuktikannya? Lalu kemudian terjadi diskusi dan segala macam. Tetap kembali lagi, kita orang Kristen, kita basicnya kepada Alkitab, ya, kepada Bible. Nah, biasanya dalam systematic theology seperti ini doktrin-doktrin yang dibahas. Kalau kamu sekolah teologi mesti belajar semua ini ya. Nah, paling pertama biasanya adalah doktrin Alkitab. Ini kira-kira 7 doktrin dasar. Nah, kita belajar hari ini nomor 1 dan tiap kali saya tes dia balik ya. Nomor 1 dan nomor 5. Oke? Nah,
Jadi waktu belajar Alkitab ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dari Alkitab gitu ya, tentang keselamatan juga. Nah makanya tadi Kak Alex bilang saya tidak bisa bagiin semua dengan waktu yang terbatas. Dalam bahasa biasanya biar agak keren dikit ya, bibliologi ya, logi-logi itu ya. Biology itu bicara kehidupan, ilmu biologi. Alkitab, bibliologi, logos ya. Yesus Kristus namanya kristologi. Kalau manusia ya belajar antropologi, dan dosa itu hamartologi, itu dari bahasa Yunani ya. Nah ini kalau keselamatan judulnya soteriologi. Oke. Nah jadi apa yang dilakukan para teolog sistematik? Pertama, mereka lihat dalam kitab Kejadian misalnya ya, ada nggak tentang keselamatan misalnya ya, keselamatan. Mereka akan telusuri apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian tentang keselamatan, apa yang dituliskan dalam kitab Keluaran, apa yang dituliskan dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, sampai kitab Wahyu. Nah setelah mereka lihat apa yang dikatakan tentang keselamatan mulai dari Kejadian, Keluaran sampai Wahyu, lalu mereka simpulkan, itu namanya doktrin keselamatan. Makanya doktrin itu basisnya Alkitab. Kita nggak bicara doktrin hanya sekadar sebagai doktrin dari keselamatan. Nanti dia tulis juga apa tentang Yesus. Di Kejadian ada nggak Yesus? Kalau belum ada nggak kira-kira petunjuk tentang Yesus? Di kitab Keluaran, kitab Imamat, terus sampai bawah, sampai Wahyu. Lalu semua hasil yang mereka lihat disimpulkan, itulah doktrin kristologi. Jadi kalau kamu tanya dari mana doktrin itu? Ya, itu kesimpulan pengajaran dari kitab suci, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Oke? Sampai sini bisa ikut ya? So let's start. Kita baca dulu, kita doktrin bibliologi dulu ya. Yuk kita baca 2 Timotius 3, 14 sampai 17 ya. Kalau mau baca di depan juga boleh. Kak Alex baca 14, teman-teman baca 15, kita gantian sampai 17 ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Perhatikan, ini suratnya Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan menariknya, Paulus bicara tentang dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Tentu kitab suci apa yang dimiliki? Perjanjian lama. Karena waktu itu perjanjian baru belum dikompil begitu ya. Nah, jadi menarik sekali memperhatikan bagaimana peran kitab suci di dalam pertumbuhan iman. Bahkan kekristenan harus dikatakan ya memang benar kalau mau belajar teologi you have to start with bibliology. Kenapa? What is the Bible? Jadi kalau ditanya, the Bible itu in English, bahasa Yunaninya Biblia. Nah sebenarnya itu artinya books. Makanya ada yang bilang kalau ditanya what is the Bible? It's a collection of books. Jadi beberapa buku di-compile semua menjadi Bible. Itulah pemahaman Bible yang paling sederhana. Kenapa kekristenan berdasarkan Bible? Karena kita percaya ini revelation of God. Dan kalau kamu buang Bible-nya, you throw Christianity. Karena semua hal yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita imani, dari mana kita tahu Yesus sayang sama kita? The Bible tells me so. Dari mana kamu tahu Yesus akan datang kedua kali? The Bible tells me so. Jadi kalau orang bangun kekristenan tanpa Alkitab, nggak mungkin. Karena semua yang akan kita bicarakan, semua doktrin, 7 doktrin utama tadi, itu semua basisnya dari Bible. So, please make sure kalau you have someone
to talk to atau mungkin debate with you. Kalau dia beda dasarnya, itu agak sulit memang. Kalau he based maybe or she based on just her own thinking, kita harus mengatakan ya dalam titik tertentu kita nggak bisa ketemu karena kita belajar percaya apa yang dikatakan Alkitab. Ada dua hal yang penting di dalam kekristenan. Yang pertama adalah Alkitab. Di beberapa gereja bahkan yang masuk pertama kalau pakai prosesi itu Alkitab. Ya. Karena sangat mendasarkan. Lihat logo gerejamu, jangan-jangan ada Alkitab terbuka juga di situ. Beberapa gereja logonya bahkan Alkitab terbuka. Lalu kesimpulan dari Alkitab ini juga di dalam pemahaman itu terlihat dalam yang namanya pengakuan iman. Jadi saya pikir dua hal ini penting ya. Yang pertama Bible. Tapi yang kedua juga apa yang disebut sebagai pengakuan iman. Rasuli misalnya, atau setiap gereja pasti punya pengakuan iman. Nah, dua hal ini adalah bagian penting dari gereja yang diyakini ini dari Allah, dan ini adalah tanda kutip ya, based on tradition, but also ya traditionnya dari mana? Dari Allah. Apa kesimpulan pengajaran Alkitab? Maka secara sederhana dikatakan itu yang kita akui dalam pengakuan iman rasuli. Kalau mau ditanya kekristenan itu tentang apa? Ya pengakuan iman rasuli. Apa fokusnya pengakuan iman rasuli? Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Yesus itu panjang, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah kalau saya ngajar semester ini, saya lagi ngajar Kristologi. Jadi saya will go through apa yang dimaksud dengan aku percaya pada Yesus Kristus. Ya anak Allah yang tunggal. Apa yang dimaksud anak Allah yang tunggal? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Apa artinya lahir dari anak darah Maria? Apa artinya menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke perangkap maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Dan aku percaya pada Roh Kudus. Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging atau kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Makanya kalau kami mengajar teologi sistematika itu dibagi-bagi, mulai dari bibliologi sampai akhir zaman. Yang tadi Kalex tunjukin ya, mulai dari sini sampai sini. Nih mesti diajarin semua. Kenapa? Inilah kekristenan. Kekristenan percaya pada hal-hal ini. Dan menariknya, semua agama punya kepercayaannya masing-masing. Dan dari mana dia bangun kepercayaan itu? Tentunya biasanya dari apa yang dia yakini sebagai kitab sucinya. Nah, kita Kristen meyakini Alkitab adalah apa yang Tuhan berikan sama kita. So, we base our theology based on the Bible. Why? Because the Bible tells us so. Yang menyedihkan ya, dalam realitanya, berapa banyak orang Kristen yang serius dengan Alkitab? Tentu Kak Alex tidak mau banding-bandingin ya, tapi kita bisa reflect sendiri ya. Katanya Alkitab itu one of the most read books in the world. Top 10 Holy Bible. Ada Harry Potter juga situ ya, somewhere ya. Jadi ini menarik. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang serius dengan Alkitabnya? Termasuk ketika ditanya, pernah nggak kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Orang Kristen kayaknya lebih senang anaknya jago matematika, fisika gitu ya, ketimbang pernah baca Alkitab gitu. Itu jarang di ini ya. Kalau saudara kita yang Muslim itu punya target sebenarnya anaknya itu khatam ya. Kalian tahu khatam? Itu selesai baca Al-Quran. Karena itu buat mereka juga one of the pahalanya is from that. Jadi makanya anak yang Muslim biasanya pulang sekolah dia ngaji. Dan itu mereka punya standar khatamnya itu kira-kira kelas 3 SMP. Dari SD itu bisa pulang sekolah ngaji gitu ya, sampai nanti khatam gitu. Pertanyaan Kalex ya itu ya, orang tua Kristen bangga gak sih anaknya selesai baca kitab suci ya? Ada gak ya orang tua kita waktu ketemu, wih anakku doang baru selesai baca Alkitab seluruhnya gitu.
Anakku nilainya yang bagus, matematikanya yang bagus. Bukannya nggak penting pelajaran, tapi maksudnya saya mau bilang, jangan-jangan juga di dalam kekristenan banyak keluarga tidak merasa penting anaknya belajar firman. Tidak heran, teologi kita juga nggak punya dasar. Kadang-kadang ini yang jadi pertanyaan penting ya. Oke, saya akan masuk 4 istilah. Kalau ada waktu 4 ya. 4 istilah dasar yang saya mau nyatakan tentang Alkitab. Nanti silakan kalau ada pertanyaan sesudah itu ya. 4 istilah dasar itu kalian akan mulai dengan yang pertama. Kalian akan bertemu dalam bibliologi adalah istilah wahyu. Wahyu itu penyataan, jangan salah, bukan pernyataan. Pernyataan is statement, but revelation is actually penyataan. Kenapa ini penting? Perhatikan sebentar ya. Kalau saya punya HP yang baik, sebenarnya HP itu adalah penyataan dari siapa yang ciptain. Ya. Misalnya kamu punya Apple, ya udah itu berarti penyataan dari si Apple-nya begitu. Nah, Alkitab itu siapa yang berikan buat kita? Allah yang memberikan. Sehingga kita mulai dengan pemahaman Alkitab adalah wahyu Allah. Penyataan Allah, revelation. Dalam bahasa aslinya revelation, sebenarnya kadang-kadang kita mikir misteri itu buat kita manusia modern, kita pikir itu sesuatu yang agak mistis. Enggak ya. Bahasa aslinya itu dipakai kata apokalipto. Jadi bayangkan misalnya begini, ada sesuatu yang tersembunyi lalu disingkapkan. This is penyataan. So, before that, God is so close, hidden from us. And then He revealed Himself. Begitu. Ada yang tahu ada apa di kantong saya? HP ini. Ada apa? Kita dompet. Kok Alex naruh dompetnya di tas. Ini ada spidol, ini bukan spidol. It's like a plastic ya. But how can you know it for sure? I need to reveal it to you. When I reveal, then you know. Christianity is not because we are smart enough to think about God, so we know Him, but because God Himself revealed Himself to us, then we can know Him. Kekristenan adalah agama penyataan. Allah yang menyatakan. So the initiative is not from us, but it's from God. Ada 3 agama utama di dunia yang mengaku begitu. Apa saja? The oldest? Before Christianity? Jewish. Ya? Karena kan kita dari mereka. Orang Jewish juga bilang Tuhan kasih hukum ke Musa. Musa is not writing his own Torah. The second, Christianity. The third, Muslim. Karena orang Muslim juga percaya Tuhan bicara ke Muhammad. Walaupun dia tetap pakai Torah dan Injil. Makanya orang Muslim juga terima Alkitab kita. Yang bingungnya orang Kristen yang nggak terima Alkitabnya. Banyak nanya nih, Muslimnya terima, begitu kira-kira ya. Tapi mereka ada tambahan, Muhammad dapat a special revelation lagi menurut mereka. Oke, nah 3 agama ini disebut agama kalau kalian dengar ya, ini bahasa Indonesia lama. Oh, agama Samawi itu agama-agama yang berdasarkan revelation. It's very different with other religion. Sorry ya, Hinduism, Buddhism, they are more cultural, they are more tradition. Tapi Christianity, we believe that God revealed Himself to us. That is also true for Jewish and also for Muslim. Ya, nah jadi kita tidak bisa bilang bahwa kita menciptakan kekristenan karena it's based on God's revelation. Nah, ada 2 wahyu yang Tuhan kasih sebenarnya ya. Yang pertama wahyu umum. Kita udah belajar kan kalau di sekolah ya. Wahyu umum itu apa? Ada 3 hal yang utama. Melalui
alam ciptaan. Pernah nggak pergi ke air terjun yang gede lalu, ada Tuhan nih. Kalau komputer yang rumit saja, bisa nggak saya bilang nih, HP saya ini terjadi karena proses evolusi. Nggak tahu, nggak ada apa-apa, tiba-tiba besoknya ada HP di meja saya. HP yang very complicated become more and more smart. Oh, it's just a coincidence. Karena ada atom yang saling bertubrukan, meledak, lalu terjadilah HP saya. Bagi saya itu nggak masuk akal. Kalau HP yang serumit itu terjadi begitu saja. Waktu kamu lihat alam, bagaimana fotosintesis, bagaimana ini dan itu, how do you explain it? Maka biasanya hanya melalui alam orang tahu there is a God. Pasti ada yang cipta. Oke? Nah, itu yang namanya penyataan umum. Nggak usah jadi Kristen untuk tahu ada someone atau ada kalau dia nggak mau bilang pribadi, there is a being, a higher being that creates everything or make everything work as it is. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejarah bangsa-bangsa. Biasanya terjadi kalau lihat diktator turun ya. Diktator yang memerintah sekian lama tiba-tiba bisa turun. Langsung orang bilang, wah, ada tangan ilahi. Orang bisa tiba-tiba ingat Tuhan di situ ya. Semoga nggak ada guru killer ya, yang kemudian ada tangan ilahi yang memberhentikan. And then you say, oh, it's not, it's God Himself, misalnya gitu ya. Jadi memang when you look at the history, then you will know there is a divine invisible hands. Yang ketiga, hati nurani. Di dalam hati kita, siapa sih yang nggak tahu bahwa membunuh itu nggak boleh? Nggak usah jadi Kristen to know itu it's a bad thing. Nah, pertanyaannya dari mana dia tahu itu? Because God revealed Himself here. Tuhan menuliskan Tauratnya di dalam hati setiap manusia. Nah, itu namanya penyataan. Penyataan umum, Penyataan umum hanya membuat orang sadar, atau mungkin kalau mau pakai istilah Inggrisnya, aware. There is a God. Jadi wahyu umum itu hanya membilang kita, kayaknya ada Allah nih. Lihat dari mana? Lihat aja sejarah bangsa-bangsa, lihat aja alam ini, lihat aja hati nuraniku, ada pasti yang bikin. Kenapa aku bisa tahu ini? Nggak boleh ya. Nah, itu namanya penyataan umum. Kenapa umum? Karena Tuhan kasih untuk semua orang. Nggak mesti jadi Kristen untuk tahu itu. Tetapi ada wahyu khusus di mana Allah nyatakan kepada, kita yakini hanya orang-orang yang adalah umatnya. Nah, wahyu khusus itu ada dua hal. Yesus wahyu khusus, Dia firman dalam bentuk daging, dan Alkitab wahyu khusus. Itu adalah firman dalam bentuk tertulis. So the living word is Jesus, and the written words it's the Bible. Oke? Jadi kalau ditanya Alkitab itu apa? Adalah wahyu khusus Allah yang menyatakan kepada kita. Jadi ingat, Alkitab bukan invention dari orang-orang tertentu nulis-nulis gitu ya. Tetapi itu adalah wahyu Allah. Kenapa kita butuh wahyu khusus? Bukankah wahyu umum aja kita udah tahu ada Allah? Karena wahyu umum hanya membuat kita tahu, sadar ada Allah, tetapi tidak membawa kita kepada the one and true God. That's why we need the special revelation. Tumbuh suburnya politeisme menjadi bukti bahwa wahyu umum tidak cukup. Karena orang bilang, wah ada Allah. Tapi akhirnya dia bilang, wah ada Allahnya gunung, ada Allahnya langit, ada Allahnya tanah, ada Allahnya air. So many God. Ya, sehingga politeisme. Kita hanya perlu wahyu khusus yang menolong kita mengenal who is the one and true God. Dan kita believe itu supaya manusia kenal siapa Allah dan seperti apa Allah yang benar itu. Supaya manusia memahami, mengalami karya penyelamatan Allah bagi seisi dunia. Di situ kita pelajari dari Alkitab apa yang sudah Ia lakukan, pengharapan apa yang terkandung dalam karya tersebut. Lalu bagaimana kita harus
berespon. So to make it simple, ini ini ya, Bapak yang menulis buku ini, John Stott, dia bilang begini. Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Kan Tuhan menyatakan dirinya. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai dengan pikirannya. So that is why it's very important for us to know our Bible. Jadi saya harap kita bisa memahami dan kemudian menghidupinya, begitu ya. Ini istilah pertama, penyataan. So the Bible is God's special revelation to His people. Yang kedua, istilah inspiration. Inspirasi, memang agak unik ya. Kalau ditanya inspirasi itu apa, kita pikir itu sesuatu yang ini ya, inspire ya. Tapi sebenarnya kata utamanya adalah pengilhaman. Saya kasih contoh begini. Bagaimana prosesnya Alkitab kita sampai jadi seperti ini? Bagaimana prosesnya? Kok bisa seperti ini? Bukankah ada yang nulis banyak orang? Nah, proses Alkitab sampai jadi buku seperti itu, proses sampai Alkitab itu dituliskan, itu disebut sebagai proses pengilhaman. Saya kasih contoh begini. Kalau Matius menulis misalnya, waktu Matius menulis, dia kan dapat ilham, inspiration. Nah, dia dapat inspiration dari Tuhan, jadi Alkitab itu written inspiration yang diterima oleh penulis. Nah, teori ini yang kemudian kalau orang nanya, jadi Alkitab lu gimana? Nah, ini agak bingung ya kalau kita lihat saudara kita yang Muslim. Saya langsung ngomong aja ini ya, karena ini kaitannya unik. Mereka meyakini Al-Quran mereka turun dari langit. Makanya itu menjadi peringatan dalam bulan Ramadan ini, di hari ke-17 ada peringatan Nuzulul Quran. Al-Quran mereka itu turun dari langit. Nah, kita beda sekali. Alkitab kita ditulis oleh manusia. Loh, kalau dia ditulis oleh manusia, di mana peran Tuhannya? Nah, teori-teori yang membahas tentang hal itu bicara soal how the Bible come to its form as a written word. Proses itu namanya inspirasi. Karena kita meyakini Tuhan bicara kepada penulis, lalu penulis menuliskan. So what is the Bible? The Bible is the written inspiration from God. Ada berapa banyak bukunya? 39 PL, 27 PB, sehingga semuanya berapa? 66. Yang amaze-nya, kenapa kita bisa meyakini it's an inspiration? Karena ini, the Bible has amazing composition. Can you imagine? Written over 1600 years, ditulis lebih daripada 40 penulis, ditulis di 3 kontinen yang berbeda, benua yang berbeda, dan uniknya ya, mereka tidak pernah rapat redaksi. Misalnya Musa yang nulis Taurat ketemu sama Matius, nanti kau bagian awal Injil ya. Nggak ada rapat redaksi, tapi it all fits together coherently. Jadi pertanyaannya, siapa yang inspired? Is that only by their own thinking? Coba kita lihat dalam bahasa Inggris ya. The Bible contains 66 books. Ada ini. The Bible written over a period of time. Though different writers were used there, is but one author. Dan ini yang kita yakini, God. Sehingga kita meyakini Allah yang memberikan inspirasi. Dari mana Alkitab kita? Walaupun ditulis oleh Paulus, oleh Petrus, begitu ya. Tetapi melihat kesatuannya yang ajaib, ini dituliskan oleh Allah. Dari mana ayatnya? Itu yang kita baca tadi. Teman-teman udah baca tadi ya? Bahasa Inggrisnya, all scripture is inspired by God. Bahasa Indonesianya,
Tadi ya, segala tulisan diilhamkan Allah. All scripture is given by inspiration of God. Ini salah satu terjemahan yang lain. Jadi, kenapa kita belajar inspiration? Karena kita orang Kristen meyakini Alkitab kita adalah diilhamkan oleh Allah. Inspired by God. Saya nggak terlalu suka pakai kata inspirasi ya. Karena kesannya nanti itu kayak sesuatu yang just inspired. No. Jadi ini menunjuk, what is pengilhaman? Inspiration. Menunjuk kepada cara utama yang dipilih Allah untuk menyatakan dirinya. Dia telah menyatakan dirinya secara tidak penuh di dalam alam. Ini wahyu khusus, wahyu umum. Dan secara sempurna di dalam Kristus. Tetapi Allah juga telah berbicara kepada orang-orang tertentu. Itu keyakinan kita. Proses komunikasi lisan inilah yang disebut pengilhaman. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak semua orang mendapat pengilhaman. Hanya mereka yang Tuhan pilih untuk memberikan firman-Nya. Bisa paham dulu sampai situ? Nah, Kak Alex mau kita belajar dua istilah yang berbeda ya. Kalau sekarang itu masih ada nggak inspirasi? Masih ada nggak pengilhaman? Menurut kalian, sekarang Tuhan masih mengilhamkan? Siapa yang bilang masih? Siapa yang bilang tidak? Siapa yang tidak tahu? Apa juga ya? Soalnya gini, kalau kita masih menerima inspiration, pengilhaman, berarti we will get another new books. Kira-kira gitu. Makanya di dalam teori, karena kita tidak menambah lagi Alkitab kita dalam keyakinan Bapak Gereja, itu namanya canonicity, nanti kita pelajari. Itu 66 buku. Dan inilah yang diinspirasikan. Di luar itu dianggap bukan tulisan yang diinspirasikan. Nah, kalau kita masih menerima inspirasi, berarti masih mungkin tambah Alkitab. Karena berarti masih ada inspiration from God. Karena itu yang dipilih Allah. Nah, kalau begitu, kalau kita sekarang baca Alkitab, kita dapat inspirasi enggak? Nah, bahasa teologianya enggak, bukan inspirasi yang kita dapat. If you read the Bible now, you will not get inspiration, but illumination. Jadi Roh Kudus sekarang, jadi kan kita percaya ya, Roh Kudus menginspirasikan para penulis Alkitab. Itulah yang menghasilkan Bible. Tapi sekarang kita yang membaca Alkitab, Roh Kudus yang sama tidak menginspirasikan lagi. Karena kalau tidak berarti kita terbuka kepada kitab-kitab. Nanti ada kitab Alex, ada kitab Felicia, ada kitab siapa. Karena kita still have inspiration. Loh, tapi kalau saya baca sekarang, Roh Kudus yang sama memberikan illumination. Makanya ada lagu Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Kita tidak lagi mendapatkan inspirasi, tapi kita mendapatkan iluminasi when we read the Bible. Nah, kalau kita mau theologically correct, we need to use the right words. Makanya beberapa kali waktu Alex dengar ada yang berdoa, ya mungkin dalam pemahaman dia ya, Tuhan berikan kami inspirasi waktu kami membaca firman-Mu. Wow, 66 kitab aja lu kagak baca, dapat inspirasinya nambah lagi kitabnya gitu ya. Tapi sederhananya, kalau kita berdoa sekarang, Roh Kudus, iluminasikanlah kebenaran-Mu bagi kami. Sampai sini ada pertanyaan? A little bit tough ya. Karena ini this is Christianity. What you believe. When people ask you how your Bible come to that kind of book, kok bisa Alkitab itu jadi begitu? Ya we have to explain. Oh, Allah memberikan inspirasi.
Inspirasinya bagaimana? Nah, ini jadi pertanyaan. Kan Tuhan bicaranya kepada penulis nih, misalnya kepada Petrus, kepada Paulus. Nah, itu disebut pengilhaman verbal. Sorry ini ya. Sorry. Apa saya ke-skip ada satu yang nggak masuk? Oh, bukan. Maka proses komunikasi lisan ini disebut pengilhaman. Nah, di dalam kekristenan sendiri banyak teorinya. Kira-kira Tuhan waktu Musa nih, coba kalian ingat. Musa nulis 5 kitab Taurat. Berarti Musa tulis Kejadian dong. Musa tulis Penciptaan. Menurut kalian bagaimana caranya Tuhan kasih tahu ke Musa Penciptaan? Maka teori pengilhaman ada yang bilang, di satu sisi itu banyakan manusianya. Teori pengilhaman, teori inspirasi memang selalu dua fokus ya. Di sini manusia, di sini Allah. Kalau manusia dikasih kebebasan penuh, itu namanya teori intuisi. Jadi Tuhan itu katanya cuma kayak kasih seed gitu. Nanti biar Musa intuition. Jadi siapa yang sangat berperan? Manusia. Tapi ada yang bilang, enggak lah, masa cuma dikasih intuisi sedikit ke sini. Oh, dikasih iluminasi, pencerahan. Tapi itu tetap human. Dynamic. Nah, ini pilihan di tengah. Tapi kalau sampai di sini, banyakkan Tuhan, pertanyaannya, Tuhan itu kasih sampai kata-katanya enggak? Tuhan cuma inspirasikan ide, atau Tuhan bahkan kasih sampai even the words? Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Tapi kalau ada yang bilang semuanya dari Tuhan, itu sudah jadi teori dikte. Jadi, oke, Musa duduk. Nah, Tuhan, satu dia tulis, dia ketik gitu ya. Itu Tuhan diktein sama dia. Which one you think is more with our Bible? Alkitab kita itu yang mana? Dikasih ide saja kah? Paling aman sih ambil yang tengah ya. Ada bagian manusia, ada bagian Allah. Tapi kalau kalian pelajari lagi, saya menerimanya sebenarnya lebih kepada teori inspirasi verbal. Kenapa? Alkitab tidak kebetulan pakai kata-kata tertentu. Coba lihat kitab Galatia. Yuk kita buka Galatia 2. Galatia 3 maksud saya. Galatia 3 ayat 15. Jadi kalau Pak Alex menerima teori inspiration, verbal inspiration. Galatia 3 ayat 15 ya. Saudara-saudara, baiklah pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi waktu Musa mencatat perjanjian lama, Musa bilang keturunan. Ternyata di dalam providensia Allah yang luas, pemeliharaan Allah, bahkan kata itu pun gak salah sebut. Nah kira-kira begitu tuh. Jadi saya dalam keyakinan, bahkan kata-katanya pun itu ada di dalam kehendak Tuhan. Misalnya Kejadian 3 ayat 15. Waktu Tuhan bilang gini, keturunanmu perempuan, keturunanmu ular akan meremukkan tumitnya, tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kalian cek bahasa aslinya. It's not the woman's seeds, bukan keturunan perempuan, tetapi singular. It's not plural. So can you imagine, waktu siapa nih? Musa menulis itu, harusnya kan kalau logically aja lah, itu harusnya kan keturunan perempuan. Tapi waktu dia menulis di dalam pemahaman dia yang terbatas, ada kata yang bahkan dipakai Tuhan untuk menunjuk kepada there will only be one redeemer. Nah, jadi memang unik ya kalau kita pelajari di mana peran manusia dalam inspirasi itu.
dan di mana peran Tuhan. Tapi ini mungkin ada yang suka nanya ya. Atau menurut kalian, oh enggak, Alkitab itu didikte. Musa mulai tulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sih nggak percaya seperti itu. Saya lebih ke kalau nggak dinamis atau mungkin ini verbal dinamis ya. Kenapa? Ada kata-kata yang Tuhan preserve, ada yang memang dikasih kebebasan kepada penulis. Contohnya apa? Waktu kalau kalian belajar bahasa aslinya Alkitab, misalnya Perjanjian Baru kan bahasanya Yunani ya. Paulus itu kira-kira pendidikannya apa? Paulus sama Petrus siapa yang lebih berpendidikan? Paulus lah ya. Paulus itu kan sarjana hukum. Sarjana hukum Taurat. Orang Farisi kan? Petrus nelayan. When you compare both writings of Peter and Paul, kamu bisa lihat yang satu yang nulis nih nelayan nih. Yang satu yang nulis nih orang yang terpelajar. Tetapi yang menarik, walaupun memang itu Tuhan tidak menghilangkan bagian penulis, tetapi saya percaya ada kata-kata tertentu yang Tuhan preserve. Kira-kira begitu. Contoh misalnya ya, coba buka Amos. Nih kalau coba tunjukin Alkitab kita itu it's very human, but it's also very divine. Sorry, kok Amos Hosea ya? Bentar. Amos pasal yang ke Hosea pasal yang ke-7 kalau saya tidak salah, sorry ya. Ya, Hosea pasal yang ke-7. Apa judul perikopnya mulai dari ayat 3? Dosa Israel dibilang keagamaan. You can guess with me, apa salah satu pekerjaan Hosea yang pernah dia lakoni ya? Coba lihat dari ayat 8. Atau mulai dari ayat 4 ya. Menarik sekali, Tuhan tidak menghilangkan kepribadian penulis. Sekaliannya mereka orang-orang bersinah, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara yang meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. What do you think? Dia pernah jadi apa? Baker di istana. Walaupun memang di awal bilang Hosea itu gembala, tapi kayaknya dia pernah jadi baker. Jadi kalau dibilang semuanya didikte dari Tuhan, saya nggak yakin. Tapi kalau dibilang juga semuanya kata-katanya kebebasan penulis pun, bagi saya tidak juga. Coba lihat ya bagaimana dia menggambarkan dosa. Efraim itu kan gambaran Israel ya. Ayat 8. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Kalau Tuhan mendikte pasti sama dong polanya ya. Tapi Tuhan tetap mempergunakan his life background as a baker in kayaknya dia baker istana waktu itu ya. Jadi unik juga tuh. Jadi akhirnya kita memiliki Alkitab yang seperti ini. Jadi kalau ditanya Alkitabmu kayak apa, kita harus bilang ini adalah penyataan wahyu spesial Tuhan, tapi diberikan melalui penulis manusiawi, tetapi tetap dikontrol oleh Allah bahkan dalam pemilihan kata-katanya. Can you explain your Bible now more clearly? Oke. Kalau begitu, bisa salah nggak Alkitabmu? Kan ada manusia nih, manusia dipakai nih, bisa salah nggak? Nah, kita meyakini karena inspirasinya dari Allah waktu ditulis pertama kali. Makanya ada, bentar ya, kita lihat ayatnya dulu. Tadi semua yang ditulis pengilhaman ini adalah pengilhaman verbal. Saya udah jelasin tadi ya. Maka ada dua istilah ini yang come up tentang bagaimana kita mengerti Alkitab kita, yang namanya inerrancy and infallibility. Inerrancy
Doktrin ini mengatakan, keyakinan kita adalah di dalam sumbernya. Ketika ditulis pertama kali Alkitab kita itu pasti tidak salah. Tetapi masih ada nggak yang punya naskah asli? Nggak ada lagi. Waktu disalin, karena belum ada mesin fotokopi, belum ada HP, belum ada OCR scanner, maka pertanyaannya, waktu diteruskan bisa salah nggak? Kita meyakini yang naskah aslinya tidak salah, tapi waktu disalin ada kemungkinan kesalahan penyalinan. Tapi kalau begitu, kamu mengaku dong ada kemungkinan kesalahan penyalinan. Mungkin. Kok bisa mengakui Alkitabnya mungkin? Karena memang Tuhan memilih memberikan Alkitabku pakai penulis manusia. Nah, waktu disalin teman-teman, anggaplah itu naskah asli ya. Ini yang inerrancy. Inerrancy itu kan dari kata error ya, nggak ada salah. Pada naskah aslinya nggak ada salah. Tapi waktu di copy, karena ini kan lapuk dan segala macam, waktu di copy mungkin ada kesalahan penyalinan. Tetapi kita bersyukur Alkitab punya naskah asli yang punya naskah salinan yang sangat banyak tersimpan hari ini. Kalian bisa lihat salah satunya waktu Alex studi di Inggris itu tersimpan dengan rapih di Museum of London. Itu salah satu tempat, ada satu section khusus Alkitab. Itu naskahnya. Jadi begini, kamu bisa lihat kalau misalnya dia salah nyalin, itu very minor. Kenapa? Kamu bisa compare sama naskah lain supaya tahu yang mana. Saya kasih contoh beginilah ya. Kita mesti terbuka juga bahwa mungkin salah salin. Tapi salah salinnya itu paling 1-2 kata. Dan kita bisa buktikan sama yang lain. Contoh, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani kalau kalian ngerti, itu ada yang begini nih. Ini huruf ya. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ini beda huruf. Nah, kalau dia lagi ngantuk, tiba-tiba dia gitu. Jadi ada kemungkinan kesalahan nyalin. Itu namanya kesalahan transmisi. Nah, waktu kesalahan transmisi itu dicek, ada begitu banyak naskah. Waktu dicek kita tahu nggak mungkin salah. Nah, ini yang kedua. Tetapi berhubungan dengan pesan Alkitab, itu tidak akan menyesatkan pembacanya. We believe in inerrancy but also in infallibility. Pesan utamanya. Jadi kadang-kadang yang salah salin itu nggak berhubungan sama doktrinnya. Bukan tiba-tiba misalnya begini, oh maaf, bukan Yesus juru selamatnya, nggak bisa begitu. Bukan begitu kesalahan penyalinannya. Kesalahan penyalinannya cuma misalnya begini ya. Bahasa Yunani itu kan, bahasa Ibrani itu kan nggak ada vokal. Misalnya gini, K M B. Anggaplah dia salah salin ya, K M D. Dia salah nih, ketukar. Maka bagaimana mencari arti? Ini kira-kira apa? Makanya kalian lihat nggak? Kalau kita punya terjemahan Alkitab bahasa Inggris, biasanya ada beberapa di dalam terjemahan lain ini kemungkinannya. Itu tidak mempengaruhi doktrin utamanya. Misalnya KMB ini bisa apa? Bisa kambing, bisa kumbang, bisa kembang, gitu ya. Ini KMD, anggaplah bisa apa aja. Kemudian apa lagi? KMD, nggak ada lagi. Kemudi, gitu ya. Nah, kamu tahu artinya dari mana? Harus lihat sama Kales kasih kata ini. Ini artinya apa? Ini buah. Arti dari kata ini bisa terlihat kalau ada konteks. Jangan lupa ya, makanya ada kon ini di bahasa Latin, kon berartinya bersama, teks. Saya ikut apel. Ini artinya ya upacara gitu ya. Saya makan apel. Oh, ini buah.
Jadi arti apel ini tergantung konteksnya. Jadi jangan takut dengan orang bilang salah penyalinan. Karena bagi kita waktu salah penyalinan pun begitu kita telusuri, konteksnya bisa menentukan artinya. Jadi kadang tuh kesalahannya cuma kayak begini ya. Bunga misalnya ini sapi dan apa dong? Ya, kambing lebih pas. Kalau sapi dan kembang nggak masuk, kira-kira begitu. Makanya beberapa terjemahan itu biasa memberikan bisa apa, misalnya begitu. Tapi sekali lagi setelah saya pelajari itu transmisi kecil-kecil kok, tidak mengubah artinya. Pesannya tidak akan menyesatkan. Jadi itu keyakinan kita. Jadi ketidakbersalahan Alkitab, inerrancy of Scripture, apakah terdapat kesalahan dalam Alkitab? Ketidakbersalahan Alkitab maksudnya adalah bahwa Alkitab dalam naskah aslinya atau autografnya tidak meneguhkan sesuatu pun yang bertentangan dengan faktanya. Walaupun dalam penyalinan transmisi bisa salah. Nah, definisi ini berpusat kepada pertanyaan sekitar kebenaran sejati kekeliruan dalam pembahasan Alkitab. Sebenarnya secara sederhana definisi ini mau mengatakan bahwa Alkitab selalu berkata benar. Jangan berkesimpulan begini, karena mungkin salah salin maka Alkitab pun salah. Nggak bisa begitu dong. Tuhan memberikan di dalam waktu dan sejarah yang belum mengenal mesin cetak, belum mengenal fotokopi, itu disalin. Dan kalau kalian mengerti proses penyalinannya itu luar biasa ya. Setiap halaman disalin dengan rapi, tapi tetap aja ada kemungkinan salah salin. Saya waktu belajar dari dosen kami, dia cerita ya, orang Yahudi itu kalau nyalin ya, setiap ada kata Allah, nah itu repot tadi ya. Setiap ada kata Yahweh, dia cuci dulu penanya, tintanya, dia pakai lagi tinta baru, mulai salin lagi. Ketemu lagi kata Yahweh, cuci lagi penanya, tintanya, salin lagi. Jadi walaupun kita bilang pasti nyalinnya tuh nyalin asal-asal, tidak. Itu ada orang-orang yang sekolah khusus untuk nyalin ini. Jadi kalaupun terjadi kesalahan sangat kecil ya, tapi juga tidak bisa disimpulkan Alkitab kita salah. Kita tetap meyakini Alkitab apa tadi? Pertama, penyataan khusus Allah kepada umatnya. Yang kedua, diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada penulis, dan penulis menuliskan yang disampaikan dalam latar belakangnya, tetapi tetap pilihan katanya dijaga. Dan karena itu Alkitab tidak bersalah. Meskipun dalam penyalinan mungkin ada kesalahan penyalinan, tetapi pesannya tidak membuat orang bingung. Karena bukan masalah tiba-tiba bukan Yesus juru selamat, enggak begitu. Walaupun perkataan manusia dapat memiliki kesalahan dan setidaknya sedikit kekeliruan, namun perkataan Allah yang disampaikan untuk manusia berdosa tidak pernah bersalah dan tidak pernah mengokohkan kesalahan. Apa bahayanya kalau kita mengabaikan? Kita dikonfrontasi pada masalah moral yang serius. Apakah kita dibenarkan meniru Allah atau dengan ini saya lewati lah ya. Ini cuma terakhir, otoritas. Kalau Alkitab itu adalah dari Allah melalui para penulis masa dulu, maka Alkitab punya otoritas dalam hidup kita. Jadi dari mana otoritas Alkitab itu ya? Dari apa yang Allah sampaikan bagi kita. Tadi Kak Alex sudah sampaikan soal iluminasi ya. Nanti kita masuk sebentar. Otoritas, kuasa, atau bobot yang dimiliki Alkitab karena kenyataan dirinya tadi sebagai penyataan ilahi yang diberikan melalui pengilhaman ilahi. Jadi penyataan, pengilhaman, jika ia adalah kata-kata dari Allah, maka ia berotoritas atas manusia. Jadi firman Allah menyandang otoritas Allah. Atas alasan keberadaannya lah kita harus mempercayai apa yang dikatakannya. Jadi kenapa orang Kristen begitu serius dengan Alkitabnya? Karena itu ada otoritas. Otoritasnya dari mana? Dari Alkitabnya sendiri. Iluminasi tadi kita udah bicara.
Roh Kudus saat ini melakukan iluminasi untuk kita suka Alkitab, mengerti, mempercayai, dan seterusnya. Manfaat firman Tuhan, lihat aja ayat tadi, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada ayat menarik ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Nah, ini kalimat menarik dari D.L. Moody. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. The Bible was not given for our information only, but for our transformation. Alkitab bukan cuma tambah pengetahuan ya. Jadi kamu baca Alkitab itu bukan untuk CCA, cerdas cermat Alkitab ya. Tapi supaya hidupmu mengalami perubahan. Dan kamu mau temanmu mengalami perubahan, kamu mau orang lain mengalami perubahan, beritakan Yesus dan ajak mereka baca firman Tuhan. This is the source of transformation. Saya tutup dengan kalimat John Stott. We must allow the word of God to confront us, to disturb our security, to undermine our complacency, and to overthrow our patterns of thought and behavior. Jadi Kak Alex berhenti sampai sini. Saya harap kita cerna baik-baik. Jadi mulai dari tadi penyataan Allah, pengilhaman atau inspirasi dari Allah, dan karena itu Alkitab berotoritas. Bagi kita yang membacanya sekarang, Tuhan akan memberikan iluminasi. Karena apa? Roh Kudus yang sama, yang mewahyukan firman-Mu akan mengiluminasi kita waktu membacanya. So, you know what is your Bible all about? It's now for question and answer. Silakan. Ada yang mau tanya? Ayo anak-anak, silakan ada yang mau bertanya. Atau saya pancing dulu Pak Alex. Silakan, Pak. Ya. Sebenarnya the Bible is not this. Maksudnya masih ada isinya kan yang bilang apa gitu. Nah, itu ada proses yang namanya canonicity, proses kanon. Dan itu saya bicarakan sedikit ya. Itu agak sejarah, jadi I hope you bear with me ya. Waktu Yesus lahir, apakah orang Yahudi sudah punya kitab suci? Sudah. So, sebenarnya waktu Yesus lahir pun PL itu sudah dalam bentuknya sekarang. Memang agak beda urutan. Karena orang Yahudi, kalau kita bikin urutannya chronologically. Kalau orang Yahudi tidak, PL-nya itu dia susun berdasarkan T and K. Makanya mereka sebutkan, mereka semua huruf mati ya. Ini mereka sebut Tanakh. Apa T? Taurat, 5 kitab Musa, lalu kemudian Nevi'im, kitab nabi-nabi, lalu kemudian kitab tulisan atau sejarah namanya Ketuvim. Jadi mereka punya urutan Alkitabnya. Kalau kita kan habis Taurat, Ketuvim dulu, baru nabi-nabi belakangan. Karena kita urutnya chronologically. Jadi orang Yahudi kitabnya berakhir di kitab 2 Tawarik, urutannya. Karena mereka melakukannya T dulu, baru N, baru K. Di zaman Yesus lahir, waktu Yesus lahir udah begini kitabnya orang Yahudi. Jadi sebenarnya dalam banyak pembicaraan kita menerima PL. Kenapa? Karena Yesus juga menerima itu sebagai authority of God. Makanya dari dulu kita menerima kitabnya 39 PL. Lalu jangan lupa, berarti di zaman Yesus cuma ada PL. Lalu kemudian Yesus nggak nulis satu kitab pun kan? Tapi pengikut-pengikutnya mulai menulis. Jadi kira-kira itu tahun berapa? Yesus mati tahun? Ayo, jangan lupa Yesus mati tahun? Yesus umurnya sampai berapa? 30-an kan? Kita bilang 33. Berarti
Yesus kalau hitung tahun dari 0 zaman Yesus, walaupun katanya harusnya -4 gitu ya. Berarti perjanjian baru. Nah ini yang sekarang orang nanya, kapan lu bikin PB lu gimana caranya? Nah, Yesus naik ke surga kan habis mati berapa hari kemudian dia naik ke surga ya. Itu kira-kira tahun 33. Sesudah ini kan terus berkembang kekristenan. Tapi Injil pertama itu baru kira-kira tahun 50-an. Jadi mulai ada yang menuliskan. Mulai ada yang menulis. Nah, teruslah dari tahun 50, akhirnya banyak tulisan yang berkembang sampai kira-kira tahun 100. Kenapa? Karena surat Paulus yang dia kirim itu kemudian dibaca oleh jemaat dan diyakini sebagai punya otoritas karena ditulis oleh rasul. Petrus menulis surat. Dan menariknya waktu itu kalau mereka meyakini itu ditulis oleh rasul, mereka copy. Jadi akhirnya salinannya tersebar. Oke? Rasul terakhir yang mati siapa? Rasul Yohanes di Pulau Patmos, kira-kira tahun 95 sampai tahun 100 lah. Kira-kira nggak bisa memperkirakan. Makanya, jadi pada waktu akhir abad pertama, lihat ya, Yesus mati 33, naik ke surga 33. Tapi sekian puluh tahun kemudian baru ada tulisan pertama. Oke? Lalu tulisan itu berkembang sampai tahun 100. Kenapa? Kenapa Kak Alex mesti sampaikan ini? Karena rasul terakhir matinya tahun 100. 95 sampai 100. Nah, sementara gereja pada abad kedua, berarti tahun berapa tuh? Abad kedua mulai tahun 100 sampai tahun 200. Lalu abad ketiga, tahun 200 sampai tahun 300. Di zaman ini, tambah banyak dong kitab. Karena ini copy terus, copy begitu ya. Dan biasanya yang di copy itu diyakini sebagai apa yang Tuhan sampaikan. Bayangkan sekian ratus tahun dari zaman Yesus, banyaklah kitab untuk PB. Akhirnya gereja rapat. Prosesnya manusiawi banget. Gereja rapat dalam satu konsili, namanya, saya agak lupa namanya, konsili kalau sebentar ya, saya mesti lihat kontekan. Konsili itu rapat. Jadi gereja rapat sama-sama. Nah, dalam rapat itu intinya begini. Gereja bilang, semua orang yang diundang rapat mesti bawa kitab yang mereka punya, khususnya perjanjian baru. Kitab-kitab yang ditulis dari sini. Lalu kemudian dalam rapat itu mulailah mereka melihat, kita harus menentukan kanon. Kanon itu ukuran, standar. Kalau PL kita sudah ada 39, maka PB ini karena dari zaman Yesus ini udah banyak banget salinan. Yang mana yang adalah firman Tuhan? Nah, dalam proses itu semua gereja datang bawa kitab-kitab yang dia punya. Apa yang terjadi? Mereka kemudian menentukan standar yang dianggap masuk kanon. Pertama, harus ditulis oleh rasul atau pembantu rasul. Yang kedua, dia harus punya penerimaan dari sebagian besar gereja. Jadi kayak misalnya gini, kamu punya surat itu, gereja ini punya surat itu, semua punya surat itu. Berarti itu surat yang diyakini oleh mereka sebagai sesuatu yang dari Allah. Dan yang ketiga, jadi aturannya tadi harus ditulis oleh rasul atau pembantu rasul. Yang kedua, harus dimiliki oleh mayoritas gereja. Yang ketiga, harus isinya tidak bertentangan dengan keseluruhan pengajaran Kristen, yang waktu itu sudah disimpulkan dalam pengakuan iman rasuli. Uniknya teman-teman, di tahun ini rasul kan udah mati ya. Banyak yang sok-sok rasul nulis di sini. Nulis sampai banyak banget kitab. Makanya di situ kalian pernah dengar mungkin Injil Yudas, Injil Thomas. Itu sebenarnya bukan ditulis di abad pertama, tapi mengakunya, makanya dia pakai namanya itu pseudographia.
Kenapa pseudografi ya? Sama seperti kaki semu itu ya. Jadi dia pakai nama orang supaya kitabnya dibaca. Kalau misalnya ditulis kitab Alex, siapa yang mau baca? Walaupun udah mati Yudas, bikin aja Injil Yudas. Bikin aja Injil Thomas. Jadi kalau kalian lihat prosesnya sangat unik. Katanya waktu itu nominasi untuk kitab Injil saja ada kurang lebih 60 kitab, 65 kitab. Tapi kemudian kitab-kitab itu disaring, dilihat yang mana yang benar. Siapa yang punya Matius? Wah, sebagian besar gereja punya. Lalu lihat dalamnya ajarannya segala macam. Tapi siapa yang punya Injil Yudas? Ya, cuma 2-3 gereja. Dan Injilnya agak kontroversi kan, Yesus married di situ. Yesus married dan punya anak. Dia tulis Injil gitu. Dan Injilnya ditulis di abad pertama. Jadi bayangkan, 300 tahun kemudian dalam rapat bersama mereka berdoa dan minta Tuhan tunjukkan dengan 3 kriteria tadi. Akhirnya Injil dari 65 tinggal 4. Akhirnya ketemulah perjanjian baru kita 27 kitab. Ini yang diterima gereja sebagai kanon. Makanya dia kalimatkan begini. Kami tidak menciptakan kanon. Karena sebenarnya kita tidak menambah sesuatu. Kami menemukan kanon. Jadi melalui proses rapat yang panjang di tahun 351 kalau saya tidak salah ingat, gereja memutuskan ini tidak banyak dibicarakan karena sejak zaman Yesus juga diterima sebagai 39, di sini 27. Makanya sekarang kita punya 66 kitab. Makin yakin gak Alkitab firman Allah? Masa sih pakai proses manusia, pakai rapat? Tapi itulah caranya Tuhan. Mana lebih logis dengan turun dari langit? Yang mana kayaknya lebih firman Allah? Yang turun dari langit. Padahal waktu kalau kalian, saya coba mikir kalau turun dari langit kok Tuhan cuma bisa bahasa Arab ya? Kan yang turun dari langit bahasa Arab tuh. Makanya menurut sejarah ada yang juga bilang ya, walaupun ini ya jangan dibicarakan karena menurut beberapa orang itu ditulis oleh beberapa orang yang pintar. Mereka makin yakin karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Jadi makin yakin itu pasti turun dari Allah. Kalau kita sangat terbuka, Alkitab kita ditulis oleh manusia, tapi manusia yang diinspirasikan oleh Allah. Terus kok gereja bisa nemuin kanon? Kita menciptakan kanon, kita nggak ciptain, kita nemuin apa yang sudah ada sekian ratus tahun. Kita kemudian berdoa bersama untuk melihat yang mana yang adalah firman Allah. Dan inilah prosesnya, kita udah lewati dan kita terbuka. Makanya Alkitab juga sekarang ya silakan. Mau ditanya, mau dilihat, mau dibandingkan. Sementara kitab tertentu yang turun dari langit itu hanya dalam bahasa tertentu kan bahkan nggak boleh diterjemahkan. Nah, ini namanya proses dalam sejarah disebut kanonisasi. Kanon itu dari kata ukuran. Jadi kanon. Nah, makanya ini proses kanonisasi. Ada pertanyaan? Sejauh ini? Ini Pak Alex, saya mencoba mempertanyakan dari yang mereka sudah tulis sebenarnya. Boleh, Pak. Pertanyaannya salah satunya, kenapa ada bagian dari Alkitab yang tidak dimasukkan ke dalam Alkitab? Contohnya, kenapa Alkitab orang Katolik itu berbeda? Itu satu sesi lagi Pak kuliah sejarah. Tapi sederhananya begini ya. Jadi kalau kalian ingat 3 kanon. Kanon itu ada tiga ininya tadi ya, 3 prosesnya. Harus ada 3 kriteria. Ditulis oleh rasul atau pembantu rasul. Isinya itu diterima oleh sebagian besar gereja. Dan isi secara utama tidak bertentangan. Menariknya, kira-kira abad kedua ini banyak sekali ajaran sesat. Biasalah ya, kalau ada yang bagus, yang benar, pasti muncul KW-nya. Nah di sini banyaklah kitab, misalnya Yesus itu nggak punya tubuh, dia cuma kelihatan kayak punya tubuh. Yesus itu married, punya anak. Jadi itu banyak kitab-kitab seperti itu.
Dan karena tidak ada standar waktu itu, kitab itu berkembang, bahkan turun sampai ke sini. Tapi tidak semua gereja menerima. Oke? Nah, itu tentang perjanjian baru. Jadi balik ke standar. Saya bicara sejarah ya. Kalau kalian dari Catholic background, silakan pelajari sejarahnya juga. Tapi Kak Alex coba cerita sejarah sedikit menjawab pertanyaan Pak Rudi. Apa kitab terakhir perjanjian lama di kita? Coba lihat. Apa kitab terakhir PL? Sefanya, lalu Maleakhi. That is the last. Lalu kemudian masuk ke Injil Matius. Berapa halaman? Pemisah antara Matius sama itu. Berapa halaman di Alkitabmu? The last part of 2 ya? 2 lembar ya? Can you imagine setiap lembar itu mewakili 200 tahun. Antara PL dan PB itu sebenarnya bukan kitabnya. Mereka selalu melihat PB mulai ketika Yohanes berseru di padang gurun. Oke? Ya, itu 200 tahun. Nah, orang Yahudi, nah ini kita masih bicara PL ya. Orang Yahudi di masa itu antara PL sama PB itu diyakini waktu Yohanes datang pertama kali untuk bilang bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Itu mereka katakan 400 masa gelap. Nah ini kalau di sekolah teologi kita kuliah 1 semester. Ini namanya intertestamental period. Periode antara PL sama PB. Intertestamental period. Di 400 tahun ini orang Yahudi meyakini Tuhan tidak bicara lagi. Jadi waktu itu mereka melihat kan, ya orang Yahudi ini selalu di conquer sama bangsa lain. Nah, masa-masa gelap ini tidak ada firman yang datang. Nah, kerinduan mereka kepada firman, apa yang terjadi? Mirip kayak yang di sini di PB. Nulis, rasulnya sih udah mati. Dia nulis. Nah, ternyata itu juga polanya di PL. Jadi karena di PL ini sudah selesai kitab Maleakhi, habis Maleakhi 400 tahun nggak ada firman nih. Kami butuh firman, apalagi kita di pembuangan. Akhirnya muncullah beberapa penulis yang menuliskan kitab-kitab yang namanya kitab Apokrifa. Jadi lihat ya, Apokrifa ini nyambungnya kemana? Perjanjian Lama. Karena ditulis di 400 tahun, Yesus belum datang nih. Nah masa itu mereka tuh butuh firman tapi nggak ada lagi firman. Lalu ingat, mereka waktu itu di-counter sama kerajaan. Salah satu yang paling jahat waktu itu adalah kerajaan Yunani. Israel itu udah jadi bangsa ya, dijajah Mesir, Filistin, Mesir, terus kemudian Babel. Pokoknya yang jadi bangsa sedih banget hidupnya gitu ya. Nah, ketika orang di dalam penjajahan senengnya dengar apa? Kalau kamu disuruh nulis nih sesuatu dan kamu you pretend to be God, what will you write to people in suffering? Penghiburan, nanti ada pengharapan, ada kelepasan. Musuhnya nanti diapain? Wah, akan dibunuh semua. Sehingga muncullah tulisan-tulisan Apokrifa. Dan menariknya tulisan Apokrifa ini beberapa ceritanya tidak sinkron dengan zamannya. Jadi kayak cerita fiktif. Tapi cerita itu dipelihara. Sampai zaman Yesus pun mereka tetap meyakini 39 PL sama Apokrifa tidak sama derajatnya. Makanya ada beberapa kutipan di Alkitab kita sebenarnya dikutip dari kitab Apokrifa. Jadi zaman Yesus tuh orang juga baca Apokrifa, kayak tulisan-tulisan yang dibaca, tapi tidak dianggap setara dengan perjanjian Lama. Nah, tulisan-tulisan itu ada di 400 tahun ini, Apokrifa ini. Lalu hasil konsili gereja, rapat gereja yang diterima 66. Dan ingat, mereka tidak menerima Apokrifa yang sudah ada. Apokrifa itu sudah ada, tapi waktu di voting tidak masuk. Ini tidak masuk
hanya diterima rapat 351. Gereja menerima 66 kitab. Oke, what happened next? Sejarah terus berlangsung dan kitab apokrifa tetap boleh dibaca. Gereja tidak membuangnya, tetap boleh dibaca. Makanya Injil-Injil yang aneh-aneh itu tetap ada juga ya. Kalian akses tuh banyak tuh aneh-aneh. Tapi udah ditolak. 351 kita udah rapat 66 kitab. Martin Luther melakukan reformasi 1517. 1517 Martin Luther melakukan reformasi, dan dalam reformasi itu salah satu yang dia serukan adalah gereja Katolik harus bertobat. Katolik waktu itu ya. Karena gereja Katolik, Paus Leo kelima khususnya waktu mau membangun katedral, kekurangan uang, sehingga dia mempolitisasi agama. Kalau kamu bayar uang persembahan, maka dosa diampuni. Makanya dijual surat pengampunan dosa. Itu dijual dalam rangka membangun katedral. Nah, itu dilakukan. Martin Luther lakukan reformasi. Apa dua hal yang Luther lakukan? Pertama, waktu itu Luther langsung menerjemahkan Alkitab. Jadi bayangkan dulu Alkitab semua dalam bahasa Latin, diterjemahkan Luther ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Sampai hari ini orang di Jerman masih pakai terjemahan Luther. Yang kedua, Luther terjemahkan lagu. Makanya lagu-lagu diterjemahkan, karena dulu semua yang dinyanyikan gereja dalam bahasa Latin. Can you imagine you go to church, paduan suara Latin, khotbah Latin, nyanyi Latin, kita cuma duduk dengar. Yang penting kasih uang. Luther merombak itu. Orang mesti punya akses kepada Bible. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Nah, sehingga apa yang terjadi? Gereja Katolik marah. Karena salah satu pengajaran Luther bilang kalau sudah mati nggak ada pengampunan dosa. Gereja Katolik mulai berpikir. Karena Luther pakai ayat semua ya. Nah, waktu kemudian ayat-ayat diperdebatkan, Gereja Katolik akhirnya mencari pembenaran. Dasarnya dari mana? Ini jadi dasar. Karena di dalamnya ada soal orang mati, disucikan, diampuni, sesudah mati masih ada kesempatan bertobat, ada doa untuk orang mati. Makanya kalau kalian dalam tradisi Protestan dan Katolik, misalnya Protestan tidak melakukan doa kepada orang yang sudah meninggal. Tapi misa orang mati itu dari mana dasar Alkitabnya? Karena di dalam 66 ini nggak ada. Akhirnya Gereja Katolik tahun 1546, Gereja Katolik melakukan konsili di kota Trente. Nah, kita udah nggak ikut nih. Sebagian besar Protestan kan nggak ikut ya. Nah, jadi kita yang Protestan itu masih pegang 351, karena ini kan yang kita sama-sama sepakati di awal. Tahun 1546 di kota Trente, Gereja Katolik kemudian mengangkat kitab apokrifa ini sebagai kanon. Makanya namanya Deuterokanonika, kanon yang kedua. Makanya dalam Gereja Katolik hari ini Alkitabnya ada tambahan 12 kitab apokrifa, di mana ada kisah kepahlawanan, kisah orang mati yang bisa didoakan dan seterusnya. Nah, kitab apokrifa ini masuk ke dalam kanon kedua. Di mana ditaruhnya? Di PL atau di PB? Ditaruhnya sebagai bagian dari PL, makanya di tengah sini. Itu lebih ke atas, bukan ke bawah. Gereja Katolik tidak mengubah yang PB-nya karena ini tetap dipakai. Tapi diambillah tulisan 400 tahun yang memang sudah tidak dianggap diambil di 351, sehingga sekarang Katolik punya kitab Deuterokanonika. Bagaimana sikap kita? Kalau kamu gereja Katolik, pelajari sejarahnya. Kalau kamu mungkin dari yang Protestan, ya inilah sejarah di mana ada pergumulan teologis yang dianggap, tapi dalam pengakuan iman sama kok Protestan dan Katolik. Cuma akhirnya ada tradisi yang berbeda. Misalnya gereja Katolik melakukan doa misa untuk orang
meninggal yang tidak dilakukan di Protestan karena kita pegang 66, kita nggak pegang tambahannya. Kira-kira begitu Pak? Ya. Sorry ya jadi panjang ya, tapi emang sejarah begitu ya, kita mesti menerima, itulah realitas sejarah. Jadi nggak salah juga gereja Protestan nggak mau ambil yang ini ya, karena memang kita pakai kesepakatan 351. Ada yang lain? Oke. Time is up juga, jadi saya harap kita punya pemahamannya, dan ini baru pengantar. Ya? Ya, kalau kalian ke sekolah teologi ya nanti belajar lebih dalam ya, bagaimana masalah kanonisasi dan segala macam. Kalian kenal Plato? Tahu lah, nggak kenal. Tahu Plato, tahu Socrates? Filsuf-filsuf itu tahu. Are they real person? Do you think they're real person? Do you think they ever exist? You don't know? But what do you think people would answer? Is it real? How about Jesus? Is he real? He ever exists? Of course. Menariknya, kalau kalian pergi ke, jadi di dunia itu, catatan sejarah tentang seorang bernama Plato dan Socrates itu kurang dari 200 manuskrip. Jadi waktu kita cek, kurang dari 200 manuskrip yang bicara pernah ada orang nama Plato dan Socrates. Tapi manuskrip tentang Yesus itu ada ribuan kopi, ribuan catatan. Tapi orang suka bilang, Yesus itu nggak real, tokoh nggak real. Kadang-kadang saya mikir gitu ya, orang lebih percaya Plato and Aristotle atau Socrates ever exist, walaupun data sejarahnya is even less. The documents that say they ever exist is less than what we have on Jesus. Tapi karena itu ada yang bilang gini, Alkitab itu bukan firman Allah, tapi kalian kasih satu gambaran begini ya. Dari mana kita tahu Alkitab firman Allah? Dari mana kamu tahu? Misalnya ada kandang, di dalam kandang ini ada harimau, ada singa lah. Dari mana kamu tahu itu singa beneran apa bukan? Ada ciri khas. Ciri khasnya? Oh, dari ciri-cirinya kita bisa tahu. Bagaimana biar lebih tahu lagi? Open the cage, went there, you go there, and then you will know it's a real lion or not. You want to know the Bible is the word of God? Makanya kamu bilang ini bukan word of God. Just open it, read it, and then you will know. Ya? Okay, let us pray. Tuhan, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang boleh menerima wahyu khusus, yaitu firman-Mu, dan itulah dasar kami percaya, mengerti, dan bahkan berperilaku. Karena firman-Mu itu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran, supaya tiap-tiap kami diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kami sungguh berdoa biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang hanya mengerti banyak tentang doktrin, tapi benar-benar menghidupinya. Kami orang-orang yang rindu membaca, merenungkan firman-Mu. Dan bahkan kalau Tuhan kasih kesempatan kami walk alongside our friends, kami mau juga mereka bertumbuh di dalam firman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan terima kasih kami boleh belajar basic ini. Tolong kami to explore more, to study more, dan kami boleh jadi orang-orang yang makin memahami kehendak-Mu. Terima kasih, berkati break kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Oke, anak-anakku, mari kita berikan tepuk tangan untuk sesi ini. Thank you. Oke, Kak Alex. Sama-sama. Alex,